Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati, SAB MA. Saya merupakan dosen dari program studi operasionalisasi perkantoran digital, program Diploma 2 Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah e-office practice. Mata kuliah e-office practice ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalam ruang lingkup perkantoran, baik perkantoran konvensional maupun perkantoran digital atau perkantoran modern, dan penggunaan alat-alat elektronik serta komputer dalam setiap kegiatan perkantoran yang meliputi komunikasi, pengelolaan arsip, penyusunan laporan, dan kegiatan administratif lainnya. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan salah satunya adalah bidang pengajaran. Kegiatan pengajaran saya menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, yang dimaksudkan dengan delivery di sini adalah proses bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang materi pembelajaran tersebut. Untuk pembelajaran praktik, delivery berarti bagaimana saya memberikan arahan, kemudian instruksi dan juga contoh sehingga mahasiswa dapat memiliki kompetensi, keterampilan, atau keahlian tertentu. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian-capaian tersebut diturunkan menjadi 5 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian e-office dan pentingnya e-office. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan perkantoran modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan komputer dan internet dalam mendukung komunikasi perkantoran. Yang keempat, mahasiswa mampu mengelola dokumen sesuai dengan sistem yang digunakan. Untuk mencapai kelima sub CPMK tersebut, maka perkuliahan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk metode sendiri yang saya gunakan dalam kegiatan perkuliahan ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, kemudian diskusi kelompok, praktik, dan unjuk kerja. Metode unjuk kerja antara lain digunakan untuk sub pokok bahasan yang berkaitan dengan komunikasi perkantoran seperti menerima telepon dan menerima tamu, kemudian juga untuk penyelenggaraan rapat. Dalam mata kuliah e-office practice ini terdapat 11 pokok bahasan, yaitu pengantar e-office, ruang lingkup e-office, organisasi perkantoran, layout dan perlengkapan kantor, komunikasi perkantoran, mengelola rapat, manajemen kearsipan, tata kerja dan prosedur perkantoran, laporan manajerial, otomatisasi perkantoran dan virtual office, dan yang terakhir adalah sistem informasi perkantoran. Dalam kaitannya dengan delivery atau bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, praktik, dan unjuk kerja. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi slide presentasi, modul, dan pedoman praktik. Unsur DIA yang kedua yaitu interaction, merupakan proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya selalu mencoba untuk berinteraksi dengan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran atau ketika menyampaikan materi. Saya selalu berusaha untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh mahasiswa. Untuk asesmen, penilaian akan dilakukan melalui tugas individu, tugas kelompok,
praktik yang dilakukan selama perkuliahan, unjuk kerja, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Adapun bobot dari masing-masing komponen evaluasi yaitu kehadiran 15%, tugas 25%, kuis 15%, harian 10%, dan UAS atau UTS 35%. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan pengajaran yang saya lakukan, berikut adalah video perkuliahan yang saya laksanakan di kelas untuk mata kuliah e-office practice pertemuan ketiga dengan pokok bahasan organisasi perkantoran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga untuk mata kuliah e-office practice, kita akan belajar tentang organisasi perkantoran. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang pengantar e-office dan ruang lingkup e-office di pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasinya yang ada di kantor itu. Sebelum saya masuk ke materi ini, di antara kalian ada yang pernah ikut organisasi? Ada. Ya, waktu di sekolah atau di lingkungan rumah? Ya, organisasi apa? OSIS. Kemudian ada yang lain? PMR. Apa lagi? Paskibra. Pramuka. Nah, ketika ikut organisasi ini, apa yang dilakukan? Melaksanakan kegiatan. Ya, kemudian di organisasi itu ada siapa saja? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Di organisasi itu apakah ada strukturnya? Ada pembagian tugasnya, ketua harus apa, wakil harus apa, ada ya. Jadi di perkantoran pun seperti itu, ada pimpinannya, kemudian ada wakilnya, ada bagian-bagian yang memiliki tanggung jawab tertentu. Ya. Untuk mata kuliah ini, pertemuan hari ini ada 3 capaian pembelajaran. Jadi setelah ikut perkuliahan ini, maka mahasiswa diharapkan yang pertama menjelaskan pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tujuan dan prinsip organisasi. Yang ketiga, mampu membuat struktur organisasi dalam berbagai bentuk dengan aplikasi perkantoran. Jadi nanti prakteknya kalian akan membuat struktur organisasi. Udah pernah lihat ya? Nah, kita akan coba buat. Yang pertama pakai Microsoft Word, kemudian yang kedua dengan Microsoft PowerPoint, dan yang ketiga pakai aplikasi Zoho.io. Ada yang pernah pakai? Belum. Oke, kalau bikin pakai Word sama Excel udah pernah? Bikin struktur? Belum. Oke, nanti kita akan belajar ya di prakteknya. Untuk subpokok bahasanya ini ada 6. Yang pertama pengertian organisasi perkantoran, kemudian unsur organisasi perkantoran, tujuan organisasi, prinsip organisasi perkantoran, pengertian struktur organisasi, dan yang terakhir nanti macam-macam struktur organisasi. Organisasi ini berasal dari kata organon yang dalam bahasa, ada yang tahu ini bendera mana? Uruguay. Yang lain? Yunani ya, yang banyak digunakan dalam istilah ilmiah itu adalah bahasa Yunani. Ya, organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Sedangkan di dalam kaitannya dengan manajemen atau perusahaan, organisasi ini merupakan alat bagi pimpinan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut KBBI
KBBI, organisasi berarti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Misalnya tadi kalian ada yang ikut OSIS, AMR, Paskibra, Pramuka ya. Di situ kan ada orang-orang yang terdiri dari kumpulan orang dan ada bagian-bagiannya. Dan bagian ini sudah ada tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama organisasi sebagai wadah, maksudnya adalah wadah di mana administrasi dan manajemen dilaksanakan. Yang kedua sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota kelompok dalam hubungan kerja yang formal. Gitu. Jadi ketika kita ikut organisasi pasti ada interaksi kan, tidak mungkin antara satu orang dengan orang yang lain hanya cium-ciuman saja, gitu kan, tidak mungkin. Organisasinya tidak akan bisa berjalan kalau. Dan di organisasi itu pasti ada administrasi. Kalau di OSIS apa kegiatan administrasinya? Apa yang dilakukan? Sama mungkin sekretarisnya atau bendaharanya? Mungkin proposal, membuat proposal. Iya, terus ada lagi? Membuat anggaran kegiatan. Ya, anggaran kegiatan. Di perusahaan juga seperti itu ya. Ada proposal kalau misalnya ingin membuat kegiatan, kemudian membuat perencanaan untuk operasional, biaya operasional juga ada. Selanjutnya untuk organisasi perkantoran sendiri, ini merupakan wadah tempat diadakannya suatu kegiatan yang bersifat terstruktur dan teratur, yang juga mencakup tanggung jawab yang melekat pada perorangan yang telah ditentukan wewenangnya dalam suatu organisasi. Jadi seperti ini tadi ada ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya. Di perusahaan juga ada pembagian jabatannya, tugas-tugasnya sesuai dengan bisnis atau kegiatan yang dijalankan perusahaan itu apa. Untuk unsur organisasi perkantoran, jadi di dalam organisasi perkantoran ini ada dua unsur utama, yaitu unsur inti dan unsur kerja. Unsur inti ini yang paling penting ya, jadi atas manusia dan interaksinya tadi. Kemudian unsur kerja ini ada tiga. Yang pertama adalah insani, yang kedua wir insani, dan yang ketiga adalah konseptual. Insani ini maksudnya SDM-nya. Kemudian wir insani itu material seperti bangunan, kemudian komputer, mebel ya, peralatan-peralatan yang digunakan di perkantoran. Kalau konseptual itu tentang ide atau bagaimana seseorang itu memecahkan permasalahan yang ada di organisasi. Tujuan organisasi perkantoran ini ada beberapa. Yang pertama untuk mempermudah pelaksanaan tugas ya. Jadi kalau udah dibagi-bagi jabatannya, maka udah jelas ketua tugasnya apa misalnya, atau kalau di perusahaan direktur utama tugasnya apa, manajer keuangan tugasnya apa gitu. Yang kedua untuk meningkatkan efisiensi ya, karena ada pembagian tugas itu jadi lebih efisien dan mempermudah pengawasan. Kalau di struktur itu kan pasti sudah ada misalnya manajer keuangan itu dia membawahi siapa saja, maka yang diawasi ya hanya bawahannya itu, dia tidak perlu mengawasi orang-orang yang ada di bagian pemasaran misalnya atau di bagian produksi. Yang keempat untuk menghindari implikasi duplikasi tugas ya, jadi tidak ada tugasnya masing-masing, jadi tidak mungkin ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang. Jadi kalau sudah dikerjakan A, tidak mungkin dikerjakan oleh B karena sudah jelas strukturnya. Dan yang kelima adalah untuk menentukan orang-orang yang diperlukan oleh organisasi. Ya, kalau memang orang itu dianggap tidak kompeten, tidak bisa menjalankan tugasnya, maka bisa saja diberhentikan atau mungkin diminta untuk mengundurkan diri atau dipindah ke bagian lain yang mungkin tidak memiliki tanggung jawab
atau tugas yang seberat di posisi yang sebelumnya. Yang keempat, prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Ini ada beberapa hal, yang 8 ya, 8 prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan dari organisasi perkantoran ini harus dirumuskan dan dimengerti oleh semua karyawan atau semua personil yang ada di perusahaan itu. Yang kedua, kesatuan fungsi terdiri atas sejumlah fungsi yang saling bekerja sama. Misalnya seperti bagian produksi, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus tahu saya mau produksi apa, itu harus tahu dari bagian lain, ya kan? Bagian apa? Bagian pemasaran atau bagian penjualan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen itu inginnya produk seperti ini loh, gitu kan? Nah, maka yang bagian produksi kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen seperti apa. Jadi tidak bisa satu fungsi itu berdiri sendiri. Yang ketiga adalah hubungan individual. Ini terbentuk oleh pribadi-pribadi yang melaksanakan pekerjaan. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu harus bekerja sama dan memiliki hubungan yang baik. Yang keempat, kesederhanaan. Ini akan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya. Jadi kalau membuat struktur itu yang dibuat sesederhana mungkin. Yang kelima yaitu wewenang, itu hendaknya sama dengan tanggung jawab. Jadi kalau seseorang itu diberi wewenang, itu tanggung jawabnya juga harus seimbang. Kalau misalnya diberikan wewenang atas beberapa karyawan gitu ya, nanti karyawannya itu juga semuanya harus bertanggung jawab terhadap atasannya itu. Selanjutnya laporan ke atasan tunggal ya, karena sudah ada struktur yang seperti ini, maka atasan saya siapa? Misalnya manajer HRD atau kepala bagian kepegawaian, maka saya hanya bertanggung jawab terhadap dia. Saya tidak bertanggung jawab terhadap mungkin direktur utama atau mungkin manajer-manajer yang lain. Yang ketujuh, kepengawasan dan kepemimpinan. Jadi kalau ada seorang atasan itu harus mengawasi setiap bawahannya ya, untuk mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perkantoran itu. Dan yang terakhir adalah jangkauan pengawasan. Ini harus dibatasi agar lebih efektif ya. Misalnya tadi satu orang itu dia mampunya mengawasi berapa anak buah atau berapa karyawan. Misalnya hanya sanggup 10 gitu. Ya cukupkan 10 gitu. Jangan nanti ditambah menjadi 15 atau 20 gitu, akan menjadi tidak efektif ini tadi. Untuk pokok bahasan yang kelima adalah struktur organisasi. Jadi sudah paham ya tentang organisasi perkantorannya, atau mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sudah jelas, belum ada pertanyaan. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk struktur organisasi ini adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang kerja atau orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab. Kalau misalnya di sini tadi ada ketua, wakil, sekretaris, kira-kira bentuknya seperti apa? Yang kedua adalah struktur garis dan staf. Nah, ini yang kebanyakan ada di organisasi seperti sekolah dan organisasi-organisasi yang di luar perkantoran ya. Bedanya dengan yang tadi apa? Gambar ini. Kan ini sama, ada direktur, terus di sini ada yang tingkat menengah juga, ada tingkat bawah. Bedanya? Di asisten direktur utama. Nah, ini adalah yang disebut staf. Jadi kalau ini 1, 2, 3 garis ini adalah garis, yang di sini adalah staf. Ya. Yang namanya garis struktur garis dan staf. Tambahan aktivitas ini staf ahli yang mendukung aktivitas dari struktur garis. Jadi di sini direktur keuangan, direktur produksi, direktur pemasaran, direktur SDM ini tidak bertanggung jawab ke asisten direktur utama, tapi mereka langsung ke direktur utama. Tapi asisten direktur utama ini bertanggung jawab ke direktur utama. Seperti itu ya.
dia staf tidak di bawah sini ya tempatnya. Kalau di sini nanti jadi garis juga strukturnya. Yang ketiga adalah struktur fungsional, berarti berdasarkan fungsinya. Kalau di kampus-kampus yang banyak digunakan seperti ini ya, ada rektor kalau di universitas, kemudian ada pembantu rektor 1 bidang akademik, pembantu rektor 2 bidang administrasi, pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian di bawahnya ada dekan-dekan, ya mungkin dekannya banyak ya kalau fakultas banyak. Lalu di bawahnya dekan ada pembantu dekan 1, dekan 2, dekan 3. Nah, struktur fungsional ini kalau di perusahaan juga mempunyai area spesialisasi ya, sebagai dasar eksistensi sebuah departemen. Nah, di sini kan ada namanya struktur fungsional. Di sini yang sesuai fungsinya yang mana? Yang di rektor kah atau mungkin pembantu rektor? Yang dibedakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Pembantu rektor dan pembantu dekan. Ya. Jadi yang ini berarti hanya menangani bidang akademik saja. PR2 hanya bidang administrasi saja dan bidang 3 hanya kemahasiswaan saja. Untuk struktur yang keempat yaitu struktur produk. Yang ini perusahaan yang membuat struktur organisasinya berdasarkan produk yang dihasilkan. Gitu. Contohnya di sini adalah Astra. Tahu ya semuanya Astra? Tahu? Ya, tahu. Astra itu produknya ada merek Toyota, ya. Kemudian ada Daihatsu dan ada Yamaha beda, bukan ya? Di sini ada Honda. Ada yang nggak mau sebut Honda ya? Apa karena kasus yang kemarin ada korbannya? Enggak ya? Jangan ya? Jangan ya? Ya. Jadi di Astra ini itu setiap merek yang dihasilkan punya direkturnya sendiri-sendiri. Misalnya di sini direktur Toyota Astra Motor, direktur Daihatsu Astra Motor, dan direktur Astra Honda Motor. Kemudian di bawahnya masing-masing direktur ada manajer-manajer lagi, manajer keuangan, produksi, pemasaran, dan personalia. Jadi yang ini dibagi berdasarkan produk dan yang ini tetap pakai fungsional, yang struktur yang sebelumnya. Jadi sesuai fungsinya, dia menangani keuangan, produksi, pemasaran, personalia. Jadi bisa digabungkan ya untuk struktur organisasi. Dan yang kelima adalah struktur komite. Ini contohnya ada di pemerintahan. Nah, di sini ada presiden, menteri negara departemen, kemudian pejabat setingkat menteri dan komite. Komite di sini contohnya adalah KPU dan KPPU ya harusnya. Kemudian fungsi komite ini menjalankan manajerial, di mana hanya sebagai penasihat. Dan komite ini hanya bertugas ketika ada kegiatan itu saja. Misalnya kalau KPU apa? Pemilu, berarti dia hanya akan bekerja ketika ada pemilu. Ya, misalnya kegiatannya sudah selesai, maka komitenya bisa dibubarkan. Berarti sifatnya cuma sementara? Ya, hanya sementara. Di perusahaan pun juga seperti itu. Misalnya ada komite khusus, misalnya ada kegiatan yang ini ya, kegiatan yang insidental atau tidak terjadi secara rutin, itu bisa dibentuk komite. Kalau sudah selesai bisa dibentuk komite. Yang terakhir yaitu struktur matriks. Ini biasanya digunakan perusahaan yang berbasis proyek ya, berbasis project aktivitasnya. Misalnya di sini ada manajer proyek A, proyek B. Nah, masing-masing manajer ini kalau misalnya kaitannya sama produksi, maka dia bertanggung jawab atau berinteraksi atau bekerjasama dengan direktur produksi. Kalau kaitannya dengan keuangan, misalnya masalah dana untuk mengerjakan sebuah proyek, maka berkoordinasinya dengan direktur keuangan. Kemudian yang ketiga, kalau kaitannya dengan memasarkan proyeknya, misalnya
proyek atau perumahan atau ruko dan sebagainya sudah jadi nih, maka kerjasamanya dengan direktur secara transparan. Nah, ini 6 struktur organisasi. Untuk materi hari ini sudah saya sampaikan semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Belum. Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke praktek ya. Ya, untuk prakteknya yang pertama nanti membuat struktur organisasi sudah saya bagikan di kelas untuk pedoman praktiknya. Ya, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word ya. Coba. Ya, dibuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian di sini sudah ada struktur organisasi dari CV Jaya Sakti Mandiri. Di sini ada direktur, accounting, kepala kantor atau umum, kemudian manajer operasional dan kepala keuangan. Kepala kantor membawahi staf admin, kemudian manajer operasional membawahi kepala kendaraan, kepala gudang, dan kepala mekanik. Kepala kendaraan memiliki bawahan para sopir dan kepala mekanik memiliki bawahan mekanik dan helper. Oke. Sudah dibuka aplikasinya Microsoft Word-nya. Oke, nah kita coba buat ya. Ya, ada yang tahu pakai fungsi apa? Insert Smart Art. Ya. Kemudian dipilih yang hierarki. Lalu kalau lihat gambarnya tadi berarti yang dipakai yang mana? Yang ketiga. Ini ya. Oke. Nah, silahkan dituliskan dulu nama-nama atau jabatan yang ada di soalnya, yang ada di sini: direktur, accounting, kepala kantor, kepala umum, operasional, dan kepala keuangan. Demikian video tentang pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya untuk bidang pengajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.